Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, M. Hasan Daulay, ayah dari Syakir Daulay, akhirnya angkat bicara terkait isu putranya disebut anak durhaka. Melalui media sosial, ayah Syakir memberikan pesan khusus untuk anaknya di rantau. Hasan berujar agar putranya tak menyepelekan orang tua setelah sukses menjadi artis ibu kota. Sebenarnya postingan ayah itu kan udah lama ya. Hasan Daulay mengingatkan pada Syakir jika kesuksesan yang diraihnya saat ini tak lepas dari peran orang tua, sekalipun putranya itu sempat jatuh bangun meniti karirnya. Sebab itulah Hasan berujar tetap menyayangi Syakir hingga akhir hayatnya. Makanya sampai akhirnya hal ini kita katakanlah kita sampaikan kangen kita lewat medsos untuk membuat dia sadar. Kenapa bahwa dia medsos? ini sudah jauh salah arah. Tapi kalau upaya yang seperti ini juga masih tidak membuat dia sadar, ya mungkin makin ya bisa jadi nanti akan ada hal-hal lain yang karena saya sebagai orang tua tetap harus monitor jelek dan baik anak saya, tetap harus saya monitor. Saya tetap harus sadarkan dia. Kalau dia tidak sadar dengan cara begini, saya upayakan cara lain. Tidak sadar cara ini, upaya cara lain lagi. Kalau itu juga, ya artinya setiap anak dan orang tua paham watak. Hasan prihatin dengan sikap Syakir yang belakangan ini semakin jarang berkomunikasi dengannya, sehingga kerinduan orang tua yang tinggal di Nangro Aceh Darussalam kepada putranya menumpuk. Sementara Syakir yang sibuk dengan padatnya jadwal keartisan tak bisa memenuhi keinginan orang tuanya untuk pulang kampung. Kabarnya Syakir tak pulang untuk menjenguk orang tuanya selama 2 tahun, sehingga terlontar sebutan anak durhaka kepada pelantun lagu Aisyah, istri Rasulullah. Ini supaya Dulu kan sempat ayah sama bunda tinggal di rumah Nino ya, sempat ya dulu ya? Awal-awal Ya? Awal-awal pertama kali nikah ya. ya. Betul. Ya, tapi Ini ya fokus. Sejak pindah ini kan kita dikontrak di harapan suami Mimi. Harapan bunda ayah dong. Harapan kita juga supaya anak-anak laki ini ngumpul dengan kita, bersama dengan kita, hidup bersama, ya kan? Susah senang kita bersama. Ternyata yang mau tinggal hanya Zikri dan Fauzan. Nah, jadi melihat hal tersebut, ya kita mulailah menasihati Syakir supaya tinggal di rumah sama ayah kita. Nah, jadi secara rata-rata selama 2 tahun kita di sini, paling setahun dia datang 3 kali. 2 tahun 6 kali. Itu pun kalau datang hanya 30 menit. Oh ya? Dekatkanlah dia dengan ayah bunda, gitu saya berdoa. Terang sampai ini kemarin baca caption si Zikri, apa ditulis? Si ganteng mau ketemu, katanya. Bunda terbaca kan, tapi malamnya pas tahajud nangis saya teringat. Saya berdoa lagi, ya Allah dekatkanlah Syakir, Ananda Syakir, bukakanlah pintu hatinya, sadarkanlah dia, jadikanlah dia anak yang lebih baik. Kayak gitu saya berdoa. Terus habis itu kemarin tiba-tiba itulah si abang tanya lagi Syakir kapan pulang. Kemarin saya udah senang, dia bilang besok. Ini adik masih di luar kota katanya. Dia bilang nanti kalau adik pulang disamperin. Sebelum itu beredar video Zikri Daulay, kakak Syakir, dan Nazaria, ibunda Syakir, soal ungkapan kerinduan ibunda kepada anak bungsunya. Kepada Zikri, Nazaria mencurahkan isi hatinya dengan nada bergetar tentang keinginan seorang ibu bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak pulang.
Dan sebenarnya ini sudah berjalan terlalu lama ya, hitungan tahun ya, bahkan sudah 2 tahun. Sebenarnya orang tua di sini tuh sudah dari Januari 2021 sampai sekarang. Anaknya yang tinggal bersama tuh ya hanya saya bertiga gitu sama kakak dan adik saya gitu kan. Jadi kalau Syakir bilang dia nggak mau up ini di sosial media, saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau karena saya melihat Syakir sudah memberi banyak dampak positif buat banyak orang dengan image-nya yang positif juga gitu. Saya nggak mau ngerusak itu gitu, karena begitu banyak kebaikan dia yang takutnya ya berdampak kurang baik gitu ya. Cuma harus saya jelaskan di sini kenapa akhirnya saya ngangkat gitu ke sosmed, karena ibu saya ini udah di titik yang bener-bener tiap hari seorang ibu sampai chatnya aja pun nggak dibales gitu. Jadi kangen juga ketika sakit, sampai sakit ya pengen gitu didatengin anaknya, tapi ya mungkin anaknya sibuk juga ya, kita maklumi ya. Jadi yang datang terkadang supirnya atau ya orang terdekatnya gitu kan, teman-temannya. Syakir Daula yang semula diam akhirnya tak tahan dengan sorotan publik dan warganet. Syakir tak mau disebut anak durhaka. Sebab itulah, melalui video berbagi, ia memberikan klarifikasi. Setidaknya Syakir membantah semua pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Terutama terkait dengan kabar-kabar yang beredar di luar dari kemarin. Minta maaf baru bisa ngobrol sekarang, karena sebenarnya jujur, saya teman-teman paling ngehindarin ngomongin di publik soal orang-orang yang saya sayang. Apalagi orang tua, keluarga, sahabat, guru, dan lain-lain. Karena bagi saya adab itu jauh lebih utama. Nah, tapi saya lihat belakangan mungkin berita udah lumayan liar dan udah mulai nyentuh-nyentuh kanan kiri sahabat-sahabat orang terdekat saya, keluarga dan guru, juga Majelis Nurul Mustafa yang biasa saya ngaji di sana. Nah, sebelumnya saya mau bilang kalau yang pertama soal yang diberitakan soal saya anak durhaka, terus nggak pulang, terus nggak balas chat, itu semua keliru. Karena saya pulang dan saya juga balas chat gitu kan, apalagi dengan ibu. Kadang setiap sebelum urusan pasti saya selalu minta doa ibu saya. Nah, terkait berita-berita, yang pertama dan yang paling saya nggak enak juga dan mungkin minta maaf kepada seluruh jamaah Majelis Nurul Mustafa, umat-umat dan guru-guru saya, khususnya guru saya Hasan Jafar Segaf yang nggak ada hubungannya mungkin dengan urusan keluarga kami, tapi kemudian jadi ikut-ikut terseret namanya. Karena jujur, apa yang Syakir lakukan selama ini yang mungkin nggak semua orang tahu, keluarga nggak tahu, itu semua bagian dari perjuangan yang sedang Syakir persiapkan, yang sebenarnya itu semua Syakir niatkan untuk keluarga, untuk umat, agama, dan bangsa. Nah, bahkan guru Syakir, Habib Hasan Jafar Segaf, kan banyak tuh ya omongan, oh ini jangan-jangan Habib nggak ngajarin. Habib tuh paling bahkan dulu Syakir ketika pertama kali merantau pas kecil sampai 6 tahun mungkin nggak bertemu dengan orang tua di Jakarta. Lalu ketika pertama kali bertemu, yang mengajarkan untuk bakti kepada orang tua adalah Habib Hasan bin Jafar Segaf. Bahkan Syakir ngerasain berkahnya ngaji di majelis bersama para ulama, bersama Habib. Alhamdulillah Syakir bisa berangkatin haji kedua orang tua Syakir atas arahan guru Syakir Habib Hasan Jafar Segaf. Dan banyak lagi arahan-arahan Habib, bahkan Habib selalu nyuruh pulang. Makanya yang Syakir bingung, sebenarnya bukan nggak pulang, emang Syakir kan lumayan lagi banyak urusan kan kemarin gitu ya kan. Mungkin nggak seperti Syakir yang dulu yang mungkin bisa setiap hari di rumah ya kan. Belakangan ini kan lumayan sibuk banget. Tapi kalau pulang boleh ditanya sama ibu Syakir kalau pulang ngapain aja gitu. Cuman Syakir memang nggak suka nge-up hal-hal keluarga di media. Intinya teman-teman cuman mau bilang bahwa Syakir sebenarnya sayang banget sama keluarga. Gak mungkin Syakir berjuang sejauh ini, gak mungkin Syakir kerja keras sejauh ini kalau bukan untuk mereka. Pada kesempatan itu, Syakir menjelaskan jika ia masih melakukan komunikasi dengan orang tua. Lantas, mengapa Ibunda Syakir mencurahkan isi hatinya hingga berurai air mata pada saat mengaku tak bisa menghubungi Syakir? Buka itu semua di sini. Biarlah itu menjadi kebaikan Syakir dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apapun itu. Dan intinya Syakir bisa tahu ini semua
itu Syakir nggak bakal tahu cara berbakti, cara berlaku baik. Semua kebaikan yang hadir dari Syakir selama ini itu semua atas bimbingan guru-guru, khususnya guru Syakir Habib Hasan Jafar Shigaf. Cuman Syakir juga nggak setiap hari dengan beliau, karena Syakir setiap hari urusan di luar kota, di luar. Bahkan Syakir kan juga ada rumah di Jakarta Selatan. Paling kalau ngaji tuh seminggu sekali, seminggu 2 kali. Nah, makanya adanya berita kayak gini, Syakir sedih dan Syakir minta maaf juga. Syakir kembali menegaskan jika kondisi saat ini ia memang sedang sibuk dengan padatnya jadwal kerja. Namun demikian, Syakir mengaku jika ia sangat menyayangi kedua orang tuanya. Tapi intinya apapun itu, Syakir nggak bakal ngebantah apa yang diomongin sesuatu yang buruk ke Syakir dengan keburukan lagi. Mau gimana pun, ayah Syakir tetap ayah Syakir, yang Syakir sayang, yang Syakir selalu doain di dalam setiap sholat Syakir. Ibu Syakir tetaplah ibu Syakir, yang selalu Syakir doain dalam setiap hal-hal kebaikan yang Syakir lakuin. Abang Syakir tetap abang Syakir, kakak Syakir tetap kakak Syakir, keluarga Syakir tetap semuanya keluarga Syakir, dan guru Syakir juga tetap guru Syakir, majelis Syakir tetap majelis Syakir, semuanya Syakir. Ini sebenarnya Syakir tuh kerja keras selama ini, mungkin jarang pulang, bukan nggak pulang ya, jarang pulang, tapi kadang tetap minta doa ibu Syakir. Coba boleh ditanya sama ibu Syakir. Jadi selama ini kerja keras, sebenarnya Syakir tuh punya niat. Selain kemarin udah bisa, alhamdulillah Allah izinin berangkatin haji kedua orang tua, Syakir pengen nih berdekatan dengan orang tua Syakir, dengan Syakir pengen beliin tempat tinggal. Syakir lagi nabung. Nah, hadiah-hadiah yang selama ini orang bilang Syakir kasih hadiah pun buat gurunya, alhamdulillah ya Allah kalau jadi motivasi. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu, hadiah-hadiah itu semua bahkan dari Alphard itu orang yang ngasih, cuman Syakir menjembatani. Murid-murid Habib ngasih ke Habib kayak Alphard dari Bang Putra Siregar, Syakir menjembatani kemudian sampai Bang Putra Siregar bisa memberikan mobilnya untuk dakwah Habib. Dan yang kemarin itu dari jamaah Nurul Mustafa, dari murid-muridnya Habib. Jadi sebenarnya ya Allah, Syakir maaf, kan Syakir bukan orang kaya gitu, Syakir juga masih berjuang. Bahkan Syakir nabung karena Syakir punya niat. Ini harusnya gak diomongin, tapi Syakir punya niat. Pengen kalau udah kekumpul tuh pengen surprisein orang tua, pengen ngasih tempat tinggal yang layak, yang Syakir mungkin selama bertahun-tahun dulu pas kecil gak bareng orang tua. Ya, Syakir pengen di akhir umur orang tua juga, di masa tuanya pengen bersama orang tua.